Saya percaya bahwa ketika kita menghadapi hidup ini, kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Dan ketika Yesus yang menjadi sandaran kita, percayalah bahwa apapun masalah kita, Tuhan yang akan menyelesaikan. Katakan amin. Nah, ayo kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara sekalian, pernahkah Anda mendengar ada orang bilang begini, kamu ini loh kok nggak ngerti-ngerti sih perasaanku. Kamu tuh loh kok nggak ngerti-ngerti sih perasaanku. Ada mungkin suami Anda atau istri Anda sudah beberapa kali berkata, kita ini sudah nikah bertahun-tahun, masa sih kamu nggak ngerti-ngerti perasaanku? Atau bahkan saudara sendiri yang pernah berkata, kamu tuh loh, masa sih nggak ngerti-ngerti perasaanku? Ya, nah kekasih Tuhan, semua orang ingin dimengerti perasaannya. Ya kan? Semua orang ingin supaya dimengerti tentang kondisi dan keadaan hidupnya. Tetapi pertanyaannya, pernahkah kita memahami perasaan Tuhan? Pernahkah kita peduli terhadap perasaan hati Tuhan? Nah, kekasih Tuhan, dalam bulan ini kita banyak belajar tentang spirit pleasing. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, hati Roh Kudus. Nah, ingat bahwa Tuhan adalah pribadi Sang Maha Kuasa. Tuhan adalah pribadi yang Maha Tahu dan juga Maha Hadir. Nah, tentu sebagai pribadi ilahi, jelas Tuhan mempunyai pikiran dan Tuhan juga mempunyai perasaan. Nah, itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah memahami perasaan Tuhan. Understanding God's feeling. Ya. Mari kita belajar memahami perasaan Tuhan. Kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Jangan cuma sibuk supaya orang lain mengerti perasaan kita. Jangan cuma sibuk supaya Tuhan mengerti perasaan kita. Tetapi maukah kita mulai hari ini belajar peduli dan belajar ingin memahami perasaan Tuhan? Kita lihat lebih dulu dalam Efesus pasal 4, ayat yang ke-30 dalam terjemahan baru Indonesia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Lihat bagaimana kita tidak boleh mendukacitakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bisa berduka cita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah menyedihkan hati Roh Allah. Lihat bahwa Roh Kudus itu bisa sedih hatinya. Dan lihat dalam The Message Bible dikatakan, don't grieve God. Jangan buat Tuhan itu bersedih. Don't break His heart. Jangan hancurkan hati Tuhan. His Holy Spirit moving and breathing in you. Sebab Roh Kudus itu bergerak dan bernafas hidup di dalammu. In the most intimate part of your life. Dalam bagian yang terintim dalam hidup kita. Making you fit for Himself. Dan membuat dia fit dalam hidupmu. Don't take such a gift for granted. Jangan mengambil keuntungan dari apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, dari ayat ini kita belajar bersama-sama, saudaraku, bahwa Tuhan mau agar kita tidak mendukacitakan, tidak menghancurkan hati Tuhan, tidak membuat hati Tuhan bersedih.
yang tidak mau membuat hati Tuhan bersedih, coba angkat jempolnya, katakan, saya mau membuat Tuhan bersukacita. Haleluya. Saya mau membuat Tuhan bersukacita. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Ternyata, agar kita tidak mendukakan Roh Kudus, maka kita harus belajar untuk mengerti, untuk peduli perasaan hati Tuhan. Sekali lagi ya, sekali lagi lihat kemari. Coba lihat kemari. Saudara, berapa banyak kita selama ini jadi Kristen yang sangat egois. Kita cuma mau dimengerti perasaan kita oleh orang lain. Bahkan kita mau supaya Tuhan mengerti keadaan kita. Lalu kita terus nyanyi dengan bangga, Allah mengerti, Allah peduli. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita mau ngerti Tuhan? Kapan kita mau peduli Tuhan? Ayo semua orang-orang yang mau peduli Tuhan katakan, saya mau mengerti hati Tuhan. 2, 3, saya mau mengerti hati Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah pribadi seperti kita, di mana kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Ingat bagaimana Tuhan punya pikiran, Tuhan juga punya perasaan. Nah, lihat bagaimana Paulus juga berkata, milikilah pikiran Kristus, milikilah perasaan Kristus. Itu artinya Tuhan mau agar kita belajar peduli, belajar mau memahami apa sih perasaan Tuhan, apa sih perasaan Tuhan dalam hidupku hari ini. Nah, kekasih Tuhan, apa saja sih perasaan Tuhan? Saya mencatat ada beberapa catatan. Saudaraku, apa saja perasaan Tuhan? Saudaraku, Tuhan ternyata bisa bersuka dan bisa bersedih. Nah, ini loh. Saya berdoa biar kita tidak membuat Tuhan bersedih, tapi semua keluarga besar BMC New York membuat Tuhan bersukacita. Katakan amin ya. Coba tanya pada diri sendiri. Sekarang kira-kira hari ini kalau Tuhan lihat kita, Tuhan sukacita atau Tuhan sedih? Ya, tadi Anda ketika di kerjaan membuat Tuhan bersukacita atau membuat Tuhan sedih? Haleluya. Apalagi suasana panas-panas, cuaca panas, hati gampang panas, lalu marah, ngomel, maki-maki. Nah, siapa hari ini yang sudah mulai emosi? Sudah emosi jiwa. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar bahwa perasaan Tuhan itu adalah perasaan yang bisa bersuka cita, tapi juga bisa berduka cita, bisa sedih. Dan jelas, kita ini tidak boleh membuat hati Tuhan bersedih terus. Katakan amin. Tapi membuat hati Tuhan bersuka. Apalagi, Tuhan bisa sabar, tapi juga bisa murka. Nah, ya, memang Tuhan panjang sabar, tapi jangan cuman diambil cuman Tuhan maha panjang sabar. Lihat di Alkitab ada banyak ayat-ayat bagaimana Tuhan juga bisa murka. Bahkan dalam kitab Wahyu, kalau kita lihat ada teladan anak domba, ada kalimat pengorbanan anak domba, tapi kalau Anda lihat dalam kitab Wahyu juga ada kalimat murka anak domba. Nah, jadi saudaraku, perasaan Tuhan itu bisa sabar, tapi juga bisa murka. Nah, kalau Tuhan masih panjang sabar buat kita, bersyukur. Tapi hati-hati loh, ya, Tuhan juga bisa murka, karena Alkitab yang mengatakannya. Apalagi perasaan Tuhan, apa saja. Tuhan bisa lembut, gentle, tapi Tuhan juga bisa tegas, ya. Kekasih Tuhan, mari kita belajar, Tuhan itu bisa lembut, ya kan? Tapi Tuhan bisa tegas. Nah, ini loh, kita harus mengerti kan, bahwa itulah perasaan Tuhan. Tuhan itu bisa lembut, seperti membelai kita, anak-anaknya, seperti bapak sayang anaknya, seperti ibu membelai anak-anaknya.
Tapi hati-hati, Tuhan juga bisa tegas, ya. Tuhan bisa juga menghajar, Tuhan bisa menegur, itu kata firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, bahkan apa saja perasaan Tuhan. Berikutnya, Tuhan itu juga bisa terhormat, merasa dihormati. Tetapi hati-hati, dia juga bisa merasa terhina, merasa direndahkan. Nah, hari ini kita belajar, saudaraku, bahwa Tuhan itu bisa merasa terhormat atau merasa dihina. Nah, pertanyaannya sekarang, selama ini hidup kita menghormati Tuhan atau menghina nama Tuhan? Kita menyanjung meninggikan Tuhan, ataukah kita justru mempermalukan, menghina nama Yesus? Apakah dalam keluarga kita, apakah dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita menghormati Tuhan, ataukah justru menghina Tuhan? Nah, ini yang kita harus coba pahami, perasaan Tuhan. Apalagi, saudaraku, perasaan Tuhan. Tuhan juga bisa bangga, tetapi juga bisa menyesal. Nah, hati-hati ya, Tuhan bisa bangga terhadap kita, tapi Tuhan juga bisa menyesal. Masih ingat bagaimana Alkitab berkata, Tuhan menyesal telah mengangkat Raja Saul menjadi raja atas Israel. Saudara sekalian, saya berdoa biar Tuhan tidak menyesal atas hidup kita, tapi Tuhan bangga atas kita. Katakan amin. Saya berdoa biar Tuhan yang sudah bawa saudara dari berbagai kota di Indonesia bisa ada di Amerika, buat Tuhan bangga. Tuhan sampai berkata di depan para malaikat, I'm proud about William, ya, I'm proud about Pastor Yongki. Wow, kenapa? Karena jauh-jauh aku kirim ke Amerika, ternyata membuat aku bangga. Nah, jangan sampai membuat Tuhan menyesal. Waduh, tahun dulu Tuhan tidak kasih visa. Ya kan, saudaraku? Mari kita belajar, saudaraku, untuk kita mulai care, mulai peduli, memahami perasaan Tuhan. Ingat ya, di zaman sekarang banyak orang sensi, banyak orang ya toh baper ya kan, sedikit-dikit pokoknya perasaannya tersinggung. Nah, yang dipentingkan cuman perasaannya, yang dipentingkan cuman yaitu dirinya. Hari ini mari kita belajar untuk belajar peduli dan memahami perasaan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setuju tidak setuju katakan haleluya. Wah, itu maksa. Nah, kekasih Tuhan, kita belajar bersama-sama. Pertanyaannya sekarang, apa sih untungnya saya memahami perasaan Tuhan? Benefitnya apa? Untungnya apa? Saya pelajari ketika seseorang percaya belajar memahami perasaan Tuhan, mengerti perasaan Tuhan, maka untungnya adalah apa? Hidupnya tidak sembarangan lagi. Saya ulang lagi ya. Sejak kita mengenal perasaan Tuhan, mengetahui hati Tuhan, mengetahui perasaan Tuhan, maka kita tidak akan mau hidup sembrono lagi. Tidak hidup asal-asalan lagi. Yang mengerti, katakan amin. Kalau Anda nanti baca dalam Efesus 4 itu, Paulus juga menjelaskan di ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, kalau kita tidak mau mendukakan Roh Kudus, hidup kita nggak boleh sembrono. Jangan simpan kebencian, jangan simpan kemarahan, jangan berkata-kata yang kotor, jangan berkata-kata bertingkah laku yang jahat. Nah, ini semua akan terjadi ketika kita belajar memahami dan peduli akan perasaan hati Tuhan. Nah, Anda harus mengerti berapa sering Roh Kudus itu nangis terhadap kita, menangisi kita. Saudara masih ingat ketika Yesus melihat kota Yerusalem? Yesus menangisi kota Yerusalem.
Dia meratapi kota Yerusalem. Lalu dia berkata, Yerusalem, Yerusalem. Ya kan? Betapa Tuhan ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Namun kamu menolak. Dan Anda tahu bagaimana Tuhan itu sedih melihat tingkah laku orang-orang Yerusalem pada zaman itu. Dan lihat bagaimana kemunafikan mereka, bagaimana agamawi mereka, tetapi ternyata mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Anda mengerti, saudaraku, bahwa ternyata sampai Yesus berkata bahwa akan tiba waktunya Yerusalem akan dilupakan orang, akan dibuang seperti seorang wanita yang ditinggalkan. Dan Anda mengerti betul-betul akhirnya apa yang Yesus nubuatkan tentang Yerusalem benar-benar terjadi. Saudara sekalian, sekian lama setelah Yesus mati, disalibkan, dan bangkit dan naik, lihat akhirnya pada tahun 70-an, semua kota Yerusalem dihancurkan oleh saudaraku kerajaan Roma. Lihat bagaimana sampai bait suci juga dihancurkan. Dan sampai hari ini kalau Anda tahu di tembok ratapan, apa yang diratapi oleh orang-orang Yahudi di sana? Mereka meratapi salah satunya adalah apa? Minta supaya bait suci dibangun kembali atas kota Yerusalem. Mereka juga minta supaya Mesias segera datang. Nah, kekasih Tuhan, ketika kami rombongan 74 orang kemarin, saudaraku Juni, kami pergi ke sana. Jelas kita tidak pernah menyembah batu, ya, atau menyembah tembok ratapan. Oh, tidak. Tetapi Anda tahu bahwa di sana kita tahu ada roh doa. Dan Anda mengerti bahwa firman Tuhan berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada Yerusalem. Anda tahu bahwa ada blessing khusus di sana. Dan saudara, ketika sebelum kami doa di tembok ratapan, saya memberi pengertian kepada semua peserta, kita tidak mencontoh setiap orang Yahudi yang tidak mengaku Yesus. Tapi 3 yang kita doakan. Yang pertama berdoa bagi pertobatan orang Yahudi, supaya mereka ketemu Yesus, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya ajari semua doa. Yang kedua adalah apa? Doa bagi kesejahteraan Yerusalem, kesejahteraan Israel. Sebab siapa memberkati Israel, siapa memberkati Yerusalem, dia akan diberkati, ia akan sentosa. Dan yang ketiga baru doa pergumulan pribadi. Saya juga mendoakan kertas permohonan doa yang kami bawa, karena jemaat juga ada titip kertas permohonan doa. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar bahwa ternyata pada waktu itu Yesus menangisi, meratapi kota Yerusalem. Sudah lihat bagaimana ternyata, saudaraku, kita tidak boleh lagi hidup sembrono, tidak boleh hidup sembarangan. Dikit-dikit kita marah, kecewa sama Tuhan, kita kemudian gampang sombong, kita kemudian saudaraku suka mencaci maki, menghakimi, lalu kita suka tidak setia. Nah, saudaraku, itu membuat hati Tuhan, perasaan Tuhan sedih, membuat perasaan Tuhan jadi saudaraku berduka cita. Ayo coba renungkan. Sekarang kira-kira malam hari ini, Tuhan lihat kita, Tuhan bangga atau Tuhan, saudaraku, merasa sedih? Tuhan bersuka cita ataukah Tuhan menyesal telah memilih dan memanggil kita? Mari kita belajar supaya kita memahami perasaan Tuhan. Tuhan, kalau Anda baca di Alkitab, lihat, akan ada perbedaan jelas antara orang-orang yang mau mengerti hati Tuhan dengan mereka yang tidak peduli hati Tuhan. Saudara, nggak sempat kita baca ayatnya semua, tapi nanti Anda baca dan periksa lebih dalam. Lihat perbedaan antara anak-anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Saudara, mereka berdua sama-sama mempersembahkan korban. Tapi lihat, kenapa korban persembahan Kain ditolak, tapi persembahan Habel diterima Tuhan? Apakah Tuhan pilih kasih? Oh tidak.
Tapi Anda mengerti, saudaraku, saya belajar bahwa yang membedakan kenapa Tuhan terima persembahan Habel, tetapi Tuhan tolak persembahan Kain, karena Habel belajar mengerti perasaan hati Tuhan. Dia belajar apa yang membuat hati Tuhan senang dengan persembahan yang dia persembahkan. Dan Anda mengerti bukan karena kebetulan dia pekerjaannya petani domba, peternak domba. Tetapi lihat di Alkitab dikatakan, Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Saudara, bukan hanya asal-asalan kambing domba yang dia terima atau yang cacat, tapi yang sulung. Dan Anda mengerti, saudaraku, Tuhan tahu, Habel ini belajar memahami betapa Tuhan itu perlu dinomorsatukan. Dia mau menghormati Tuhan, dia mau menomorsatukan Tuhan. Sementara Kain, Alkitab berkata, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya. Asal-asalan. Saudara-saudara, mari kita belajar bersama hari ini, saudaraku. Beda antara sikap Kain dan Habel. Saya memperhatikan orang Kristen kalau datang ke gereja ibadah, melayani, kalau hatinya mau peduli dengan perasaan Tuhan, akan beda. Cara nyanyinya pun beda. Amin, saudaraku. Ya kan? Yang nyanyi sungguh-sungguh segenap hati, itu karena dia rindu menyenangkan Tuhan. Tapi kalau orang nggak peduli, yang penting perasaanku disenangkan. Oh, pujiannya kok kayaknya kurang enak ya. Oh, kurang ngangkat. Lah, lihat, saudaraku. Jadi pujian itu akhirnya menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan kita? Ya kan? Ketika dengar khotbah, oh, pendetanya lucu sekali. Aku senang, aku terhibur. Loh, pertanyaannya, bukan berarti nggak boleh lucu, tapi pertanyaannya, waktu kita dengar khotbah, yang perlu disenangkan Tuhan atau diri kita? Nah, ya kan? Melayani juga gitu. Ada yang melayani sambil gondok. Aduh, saya melayani capek-capek. Gereja nggak ngasih satu botol air pun nggak dikasih, ya kan? Oh, gereja nggak peduli tentang makanan. Saya lapar nih, pulang kerja langsung pelayanan. Nggak peduli. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya, apakah kita memperdulikan perasaan hati Tuhan? Saya yakin sejak malam hari ini, kalau semua kita mau belajar memahami perasaan Tuhan, hidup kita pasti akan berbeda. Cara kita beribadah akan berbeda. Cara kita melayani akan berbeda. Cara kita berkorban, cara kita bicara, cara kita berkata-kata, bersikap akan berbeda. Kenapa? Karena kita tidak mau mendukakan Roh Kudus. Kita mau membuat hati Tuhan bersukacita. Yang setuju, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu saudaraku, lihat juga perbedaan antara Raja Saul dengan Raja Daud. Saudara, Raja Saul nggak pernah peduli tentang perasaan Tuhan. Makanya sampai Nabi Samuel itu meratapi sampai hari kematian Samuel. Kenapa? Menyesal karena Saul sudah dipilih, diangkat oleh Tuhan jadi Raja Israel. Beda dengan Daud. Daud sangat peduli akan perasaan Tuhan. Saudaraku, Saul itu yang dipedulikan apa? Dirinya terus. Lihat bagaimana dia yang dipentingkan adalah apa? Supaya rakyat tidak meninggalkan aku. Ketika akhirnya waktu mempersembahkan korban, Samuel terlambat datang, rakyat mulai berserak-serakan. Oh, supaya rakyat tidak meninggalkan aku persembahkan korban. Dan lihat bagaimana itu justru menyedihkan hati Tuhan. Lihat bagaimana ketika persembahan, saudaraku, waktu mengalahkan Amalek, Tuhan berkata, tumpah semua. Tapi, saudaraku, Raja Agag, Raja Amalek, serta domba-domba yang gemuk tidak dibunuh. Laku. Kemudian waktu ditegur oleh Nabi Samuel, lihat jawaban Saul adalah apa? Oh, karena rakyat yang mengatakan ini untuk korban bagi Tuhan. Nah, lihat saudaraku, ternyata Saul yang dipentingkan adalah menyenangkan rakyat. Ingat baik-baik, kita dipanggil Tuhan bukan jadi people pleaser, tapi God pleaser. Saudara, kalau Anda hanya hidup mau menyenangkan manusia, saudara jangan jadi pemimpin. Jadilah penjual es krim.
Kenapa penjual es krim akan menyenangkan semua orang? Oh, enggak juga ya. Karena kalau rasa coklatnya sudah habis, ada yang mau penggemar rasa coklat sudah nggak ada, yang mau rasa coklat bisa marah. Nah, saudaraku, kalau kita jadi pemimpin, kita jadi anak Tuhan, ingat, kita ini bukan people pleaser. Ya kan? Saudara, kita dalam gereja, kita ini bukan babysitter. Kita ini adalah tentara Tuhan. Gereja adalah tempat pelatihan untuk semua kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Saudaraku, Daud sampai bilang begini, Tuhan, Engkau boleh ambil yang lain, Tuhan. Tapi jangan ambil Roh Kudus-Mu dari hidupku. Oh, ini keren. Berapa banyak kita kebalik. Tuhan, jangan ambil duitku, Tuhan. Tuhan, jangan ambil nama baikku, Tuhan. Tuhan, jangan ambil, Tuhan, yang lain, Tuhan. Kalau Roh Kudus tinggalkan aku, nggak apa-apa. Nah, beda. Daud itu, saudaraku, benar-benar dia peduli perasaan Tuhan. Dia sadar, Tuhan, aku nggak mau sampai mendukakan Engkau, Tuhan. Makanya waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, oh, bahwa kamu sudah mengambil istri orang. Daud tanpa pembelaan langsung bertobat. Kenapa? Dia sadar dia sudah mendukakan hati Roh Kudus. Sebaliknya Saul nggak peduli. Saul yang penting, saudaraku, adalah dirinya. Bahkan ingat pada waktu dia semalam sebelum dia mati, dia panggil arwah Nabi Samuel. Padahal jelas dia tahu dan Saul pernah buat peraturan, tidak boleh ada orang Israel memanggil arwah orang mati. Itu sesuatu yang dibenci Tuhan. Tapi bagi Saul nggak peduli, melanggar firman pun nggak peduli. Yang penting saya harus diuntungkan. Akibatnya Saul kerasukan setan, telanjang semalaman, dan besoknya dia kalah di medan perang, dan dia mati bunuh diri. Saudara sekalian, lihat juga bagaimana tabut perjanjian ketika akhirnya pada zaman Imam Eli, ya kan, saudaraku, dalam 1 Samuel, akhirnya mereka, Hofni dan Pinehas bersama orang Israel, perang melawan Filistin, membawa tabut perjanjian. Maka tabut perjanjian akhirnya dirampas oleh Filistin. Orang-orang Israel kalah. Dan lihat bagaimana akhirnya. Alkitab berkata, orang-orang Filistin dihajar Tuhan dengan berbagai tulah dan borok-borok. Melalui, saudaraku, gara-gara mereka merampas tabut perjanjian. Sampai akhirnya tabut perjanjian, saudaraku, itu ditaruh di atas kereta dan dibiarkan jalan dengan lembunya. Sampailah ke daerah Bet-Semes, daerah orang Israel. Dan Alkitab berkata, selama 20 tahun, tabut perjanjian ditaruh di rumah Abinadab. 20 tahun, lihat, 20 tahun ditaruh di rumah Abinadab. Dan saudaraku, ketika Daud jadi raja, Daud peduli tentang hadirat Tuhan. Daud peduli tentang perasaan Tuhan. Makanya Daud ingin membawa tabut perjanjian kembali ke istana Daud. Tapi terjadi, saudaraku, akhirnya Usa mati karena disambar Tuhan murka. Maka Alkitab berkata, Daud menitipkan tabut perjanjian kemana? Ke rumah Obed-Edom. Saudara, hanya 3 bulan tabut perjanjian di rumah Obed-Edom. Lalu Alkitab berkata, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bayangkan, bandingkan antara Obed-Edom dengan Abimelek tadi. Saudara, kalau Anda baca, Abinadab, 20 tahun tabut perjanjian ada di rumah Abinadab. Nggak ada berkat, nggak ada perubahan. Tapi hanya 3 bulan ada di rumah Obed-Edom, terjadi mujizat dan berkat. Apa yang membedakan Abinadab dengan Obed-Edom? Yang membedakan adalah ternyata Obed-Edom menghormati Tuhan. Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dia mau membuat perasaan Tuhan bersuka cita. Membuat perasaan Tuhan berbangga atas hidupnya. Gak heran Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya.
Saya bisa bayangkan, bukan cuma Obed-Edom yang diberkati, seisi rumahnya. Kalau Obed-Edom hari itu punya kucing, kucingnya manaan semua, saudaraku, ya kan? Bukan cuma anaknya 2, anaknya 20. Kalau saudaraku, Obed-Edom punya anjing, saudaraku, anjingnya beranak semua, 30 ekor. Kalau dia punya pohon jambu, itu berbuah lebat semua. Kalau dia punya pohon anggur, itu sampai semuanya daunnya berubah jadi buah anggur. Saudara, kenapa? Karena Obed-Edom mau mengerti, menyenangkan perasaan Tuhan. Beda dengan Abinadab, 20 tahun loh. Nggak terjadi apa-apa, baca di Alkitab dalam 1 Samuel. Nggak terjadi mujizat, nggak ada jadi apa. Karena Abinadab cuek dan tidak peduli dengan perasaan Tuhan. Lihat juga perbedaan antara Maria Magdalena dengan Yudas Iskariot pada waktu pesta yang dibuat di kota Betania karena Lazarus sudah dibangkitkan dari kubur. Lihat bagaimana ternyata mereka makan-makan, tapi Maria Magdalena, dia bawa minyak narwastu. Dia mau menyenangkan hati Yesus. Dia pecahkan, dia basuh dengan kakinya. Dan Anda tahu bagi wanita, rambut kepala adalah mahkota. Sudah ingat, banyak wanita di Indonesia itu, ya kan? Apalagi istri-istri pejabat, rambutnya itu jambulnya tinggi. Dan kemudian itu anti badai, saudaraku. Wow, nggak tahu saudaraku, yaitu itu kena badai, taifun apapun nggak goyang sama sekali, saudaraku. Kenapa? Karena bagi banyak wanita rambut itu adalah mahkota. Tapi lihat Maria, dia itu mempersembahkan minyak, bahkan menyekanya dengan air mata dengan rambutnya, saudaraku. Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Yudas kritik. Buat apa pemborosan ini? Saudara, Yudas marah. Dan dilihat, Maria tidak ngomong apa-apa, yang bela justru Yesus. Yudas, biarkan dia melakukan ini, mengingat hari penguburanku. Memang orang miskin selalu ada padamu, namun aku tidak selalu ada padamu. Lihat, orang yang mengerti perasaan Tuhan, itu akan selalu disertai Tuhan. Selalu akan dibela Tuhan. Saudara mau dibela Tuhan, katakan amin. Hari ini ketika ada orang jahat sama saudara, engkau dibully, atau mungkin ada hal-hal pergumulan yang kau hadapi, saudara mau dibela Tuhan, belajar senangkan hati Tuhan. Sebaliknya Yudas, yang ternyata tidak peduli dengan perasaan Tuhan, dengan dia mencuri uang kas yang dipegangnya, apa yang terjadi, saudaraku? Justru Tuhan menghardik dia. Bahkan Yudas akhirnya, saudaraku, yaitu kehilangan semua berkat sampai dia menjual Yesus, bahkan mati gantung diri. Hari ini, saudaraku, mari kita belajar memahami perasaan hati Tuhan. Saudara, sudah bertahun-tahun mungkin kita jadi orang Kristen, tapi selama ini kita jadi Kristen yang egois sekali. Yang penting perasaanku, yang penting diriku, yang penting aku, yang penting aku. Ternyata selama ini kita bukan menyembah Yesus, tapi ternyata selama ini kita menyembah diri kita, ego kita sendiri. Hari ini mari kita mau senangkan hati Tuhan. Kita mau buat hati Tuhan bangga. Tuhan mau dipermuliakan, dihormati. Yang mau, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ada banyak hal yang saya bisa saksikan dari perjalanan tur rohani kemarin ke Israel, saudaraku. Saudara, Anda tahu bahwa teman-teman sebelum berangkat kali ini sejak pandemi kan kita sudah terbiasa dengan Zoom. Jadi kita buat Zoom meeting ya. Seingat saya 2 kali pertemuan ya. Dan itu perlu untuk mempersiapkan diri. Dan puji Tuhan, saudaraku, dari 74 orang ini akhirnya grup kali ini benar-benar tertib sekali. Semuanya on time. Bahkan sampai tour leader kita dari Israel maupun dari Indonesia sangat mengagumi. Kenapa? Karena ternyata, saudaraku, grup kita ini mandiri sekali, ya kan? Biasanya orang Indonesia kan cengeng-cengeng, ya kan? Saudara, kenapa? Biasanya koper, ya, itu begitu turun bis, ya kan? Orang Indonesia kan biasanya mau minta supaya porternya atau pegawainya hotel ngangkat sampai ke, yaitu saudaraku, kamar. Ya kan?
Tapi kemudian kalau kita di sini, saya bilang sama teman-teman, kalau kalian tunggu porter bawa ke kamar masing-masing, nggak apa-apa, silakan. Tapi lama loh, nanti nggak mandi-mandi, karena kita udah capek, ya terus perjalanan sekalian. Langsung siap masuk Lukas, semua bawa sendiri-sendiri, saudara itu. Dalam tempo 5 menit, koper habis semua, saudara itu. Besok pagi jam 6, ya kan, kita selalu ada istilah 5-6-7. Wah, jam 5 pagi bangun, jam 6 sarapan, jam 7 sudah siap di bis, ya. Nah, kalau sudah Anda tahu sudah harus check out hotel, ya, berarti jam 6 waktu mau makan turun tuh sudah bawa bagasi. Dan Anda tahu luar biasa keren. Saya bilang, ya 5-6-7, besoknya udah siap semua. Nah, yang menarik, saudaraku, saya bilang kepada teman-teman semua, ingat, perjalanan syarah rohani ke Israel itu bukan cuma sekedar jalan-jalan. Tapi ini adalah ujian kenaikan level iman. Bahkan ini adalah bagian daripada peperangan rohani. Jadi saya ingatkan mereka untuk banyak doa puasa sebelum berangkat, dan juga jaga hidup, dan juga jaga hati. Dan betul, saudaraku, ada banyak tantangan demi tantangan sebelum berangkat maupun saat berangkat, ya kan? Saudaraku, Anda tahu ada yang mobilnya tiba-tiba selesai kebaktian, ya kan? Ternyata jadi korban tabrak lari, ya kan? Wah, lalu mobil gereja villa, salah satunya BMC villa, salah satu mobil big van, tiba-tiba dapat hadiah satu batu besar, ya kan? Kacanya pecah. Ya, saya diberitahu oleh jemaat, Pak, itu Pastor Lukas, itu mobil gereja dipecah. Saya lihat, saudaraku, saya cari apa penyebabnya. Ada satu batu. Saya foto batunya, saya imani batu ini akan berubah jadi emas berkat. Amin, saudaraku. Saya udah nggak usah banyak sibuk, ya kan? Yang penting ganti kaca, sukacita bersihkan. Lalu kemudian ada juga yang sampai, saudaraku, sakit mendadak sebelum berangkat. Tapi puji Tuhan, dia minta mujizat dari Tuhan. Tuhan sembuhkan ajaib. Ada juga, saudaraku, yang hadapi tantangan berat dalam pekerjaannya sebelum berangkat. Ada juga, saudaraku, yang ternyata tiba-tiba waktu mau berangkat, orang kepercayaannya dalam pekerjaannya baru ngomong mau mengundurkan diri. Waduh, kayak pukulan berat dalam hidupnya. Tetapi yang terjadi, mereka udah ingat, saya sudah briefing dalam pertemuan Zoom 2 kali. Saya berkata, tetap maju, jangan goyah, tetap kalau kita bisa ke Israel, minimal seumur hidup sekali, itu anugerah. Karena banyak orang punya duit, belum tentu bisa ke Israel. Ada banyak orang pingin ke Israel, nggak punya duit, ya kan? Ada orang punya duit dan punya kesempatan, tapi nggak bisa datang ke Israel, terhalang terus. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Jadi mereka semangat dan tidak sampai mau putus asa. Ternyata, saudaraku, kan Anda tahu Juni minggu ketiga itu kan baru liburan sekolah. Ternyata ada di antara rombongan kita ketinggalan pesawat, saudaraku. Nangis, ya kan. Ketinggalan pesawat sampai di JFK, saudaraku, ya kan, sudah datang lebih awal berapa jam, tapi karena ya toh itu security-nya dan sebagainya, kata petugas TSE juga kekurangan, sampai macet, ya toh, baik untuk check-in-nya, security-nya, sampai ke gate-nya, saudaraku, sampai dia ketinggalan pesawat. Nangis, saya bilang, ayo sembahyang. Kalau memang kalian sekeluarga jatahnya ke Israel, Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan pasti buka jalan. Dia tanya kepada pihak airline, kapan ada pesawat lagi? Wah, kita udah lihat paling cepat kira-kira 4 hari lagi baru ada penerbangan ke Tel Aviv. Waduh, dia menangis. Kenapa 4 hari lagi ya? Sudah selesai. Turnya tuh sampai sana tinggal 1 hari. Saya berkata, ayo sembahyang lagi. Ngomong sama dia. Pakai pesawat apapun juga, yang penting bisa sampai. Karena saya nggak mau terlambat. Puji Tuhan, ternyata, saudaraku, last minute dia dikasih tahu. Nanti malam ada pesawat. Langsung dari JFK, straight forward ke Tel Aviv. Pesawat lain. Ya toh. Oh, saya mau. Dalam hatinya, membayar berapa ini? Tapi Anda tahu ternyata tidak membayar sama sekali. Free of charge, ya kan. Sampai mendarat, wah, dia sukacita. Tapi kopernya hilang semua. Nggak ada koper, ya kan. Kenapa? Karena kopernya sudah berangkat
dengan pesawat lain, ternyata kopernya berapa minggu nyasar ke Paris, sudah itu. Dan saya bilang sama mereka, ya kan, belajar bersyukur, ya kan, nggak ada baju, rombongan yang lain coba pinjemin baju, coba beli baju, sudah. Saya bilang, pokoknya ngucap syukur, ya udah ngucap syukur, sudah. Ternyata Anda tahu, sudah, kopernya itu akhirnya nanti dikembalikan pulang kembali ke Philadelphia. Saya bilang sama mereka, lain kali mau perjalanan ngomong sama kopernya, koper, kalau kamu vacation jangan jalan sendiri ya, harus ikut tuannya ya, jangan nyasar sendiri ya. Saudara, banyak hal dan mujizat demi mujizat di sana kami mengalami Tuhan yang ajaib. Dan satu hal yang saya ajak mereka adalah apa? Belajar senangkan hati Tuhan. Dan saudaraku, kalau kita belajar menyenangkan Tuhan, hidup kita akan berbeda. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana cara saya bisa memahami perasaan Tuhan? Oke, Pastor Lukas, saya mau sih. Saya mau. Tapi caranya gimana? Sulit kan? Kalau memahami perasaan istriku aja sulit. Karena istriku tuh makhluk halus. Wanita tuh memang makhluk halus. Tidak untuk dipahami, tapi hanya untuk dicintai. Tidak ada yang amin. Ya, wanita itu makhluk halus, ya kan? Ditanya mau makan apa, terserah, ya kan? Begitu kita suami menentukan, marah. Ya kan, sudah. Mau ke gereja, tanya, ini yang merah atau yang biru yang bagus? Ya, yang biru yang bagus, percayalah, yang dipakai pasti merah. Wanita itu memang makhluk luar biasa, ya kan? Nah, tetapi saudara-saudara, apa kita memahami perasaan Tuhan? Bagaimana kita bisa cara memahami perasaan Tuhan? Ya, saya izinkan saya membagikan ada 3 poin malam hari ini, ya, bukan 300 ya, tapi 3 poin saja, ya. Rahasia yang pertama untuk memahami perasaan Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, through the word of God. Melalui firman Tuhan. Lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai 16. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Ingat, jangan cuman hanya sekedar Alkitab itu ada kita miliki tapi tidak tahu, tidak pernah dibaca, tidak kenal. Tapi Timotius ini sejak kecil dia mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Memberikan understanding, membuat kita wise, membuat kita bijaksana, memberi kita wisdom. Dan ini membuat kita apa? Ngerti perasaan Tuhan. Lihat ayat 16. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur, untuk membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Lihat bahwa, saudaraku, kalau kita mau kenal perasaan Tuhan, mau kenal isi hati Tuhan, yang pertama adalah melalui firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, Alkitab adalah suara hati Tuhan. Alkitab adalah isi hati Tuhan. Tapi Pastor Lukas, saya ini sudah baca Alkitab, tapi tidak ngerti-ngerti, tidak mudeng-mudeng. Gini ya, Bapak Ibu, sebelum baca Alkitab berdoa, minta Roh Kudus pewahyuan. Ya, minta Roh Kudus berbicara. Nah, saudaraku, saya juga selalu dalam hati saya, ketika saya mau baca Alkitab, ketika saya dengar hamba Tuhan lain khotbah, ketika saya dengar pujian, selalu saya bilang sama Roh Kudus, berikan aku pewahyuan pesanmu. Nah, ini paling penting sekali. Nah, ternyata contohnya, di antara sekian khotbah 40 menit yang kita dengar, tapi ada beberapa kata yang nyantol di hati. Nah, itu namanya pewahyuan. Ada beberapa kalimat yang betul-betul kena di hati. Nah, itu namanya pewahyuan. Nah, jadi tangkap pewahyuan yang mendalam dari Roh Kudus saat kita menerima firman Tuhan, agar kita mengerti dan mengenal kesukaan hati Tuhan. Saudara, contoh, kalau saudara baca gini, ini ayat kan untuk Petrus pribadi, ya kan? Ketika ditanya Yesus, Simon, Simon, apakah kau mengasihi aku? Nah, kalau saudara selalu hanya ini untuk Simon Petrus, saudara nggak akan dapat berkat apa-apa. Gini loh, setiap kali Anda dengar khotbah, setiap kali Anda baca Alkitab, jangan sibuk
mikir gini, wah ini cocok buat mertua saya. Wah ini cocok buat ipar saya yang sombong. Loh, kapan cocoknya buat kita? Oh, kalau bicara berkat. Oh, kalau bicara tentang yang baik itu buat saya. Oh, salah. Setiap kali kita baca firman, setiap kali dengar khotbah, kita ini seperti di depan cermin, di depan kaca cermin. Lalu yang kita lihat bukan orang lain, yang kita lihat diri sendiri. Itu sebabnya saya selalu membiasakan setiap kali saya siapkan khotbah, saya tahu ini bukan untuk orang lain, untuk saya dulu. Kalau saya mau khotbah tentang kesombongan, itu berarti saya nggak boleh sombong, saya harus rendah hati. Ketika saya bicara tentang yaitu cinta kepada Tuhan, berarti saya nggak boleh kehilangan cinta. Nah, kekasih Tuhan, seringkali banyak kita dengar khotbah itu, kita langsung pakai tameng. Wah, ini pendeta nyindir. Wah, Pastor Yongki ini pasti nyindir saya. Nah, kalau saudara sikap Anda seperti itu, Anda tidak akan pernah ngerti perasaan Tuhan. Nah, tiba-tiba setiap firman yang Anda dengar mulai hari ini, ketika Roh Kudus mewahyukan, engkau akan beda. Engkau akan mengerti, waduh iya, bener ya. Kenapa ya? Kok sampai Yesus itu menangisi Maria waktu mereka nangis? Waduh, bener ya. Ketika kita sedih, Tuhan itu ikut nangis. Nah, di situ kita mulai sadar. Lalu kita ngerti perasaan Tuhan. Iya, aku nggak mau buat Tuhan sedih terus ya. Aku mau buat Tuhan untuk ketawa, bahagia, bangga, merasa terhormat, bukan direndahkan oleh hidupku. Iya, kalau aku dalam pergaulan ternyata omonganku kotor, waduh, membuat nama Tuhan dipermalukan. Nah, saudaraku, kalau kita belajar itu, hidup kita akan beda. Setuju? Katakan amin. Yang kedua, cara untuk kita bisa memahami perasaan hati Tuhan adalah, saudaraku, yang kedua, melalui percakapan intim dengan Tuhan. Through an intimate conversation with God. Melalui percakapan intim dengan Tuhan. Saudara, orang yang intim, yang ngobrol secara akrab, maka orang itu akan saling mengenal. Sekali lagi ya. Orang yang banyak ngobrol, itu hati ke hati, dia akan semakin saling mengenal. Nah, Yesus bilang begini, lihat, Lukas 18 ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Ini sesuatu yang harus ditegaskan. Bahwa kita harus selalu berdoa dengan apa? Tidak jemu-jemu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mereka selalu berdoa dan jangan berputus asa. Dalam The Message Bible, to pray consistently and never quit. Terus berdoa, jangan berhenti, jangan pernah menyerah. Nah, kekasih Tuhan, kenapa kita perlu banyak ngobrol dengan Tuhan? Ingat loh ya, doa itu bukan daftar permintaan. Doa itu apa sih? D-O-A, duduk, omong-omong dengan Allah. Artinya dua arah. Nah, gini loh, saya ajari ya, mulai sekarang kalau doa itu jangan gini, langsung begitu doa diberontongan permintaan. Begitu selesai permintaan, amin. Loh, Tuhan mau ngomong, kita udah amin. Ya kan? Para wanita, kalau Anda diapeli sama cowok, ya, yang berkata cinta sama Anda, terus begitu cowok Anda datang ke rumah Anda ngomong, aku minta ini, kamu pokoknya kalau jadi istriku harus begini, ini. Begitu selesai dia ngomong, cerai, pulang ya. Pecat langsung, saudara itu. Kenapa? Itu namanya mau menanya sendiri. Tetapi justru ngobrol itu, kita nggak cuma ngomong, kita mau mendengar. Nah, tanya sama Tuhan, Tuhan, engkau maunya apa dalam hidupku hari ini? Saudara, contoh ya, kalau saudara ngobrol dengan Tuhan dengan intim, saudara percayalah, Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Percaya dalam nama Yesus, kalau kita betul-betul haus dan rindu mendengar suara Tuhan, setan tidak akan bisa mengganggu kita. Dan kita tidak akan jadi orang yang sakit jiwa, psikofrenesia, ya, yang denger-dengeran suara sendiri. No, dalam nama Yesus, itu orang sakit jiwa. Tapi dalam Tuhan, Tuhan masih bisa bicara. Katakan amin. Ya, ngobrol, ya toh. Sudah Anda tahu Tuhan, aku mau nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Engkau mau hari ini aku nyanyi lagu apa? Loh, itu loh, saudara.
Tuhan kan punya selera. Saudara aja mau makan hari ini beda selera Anda, betul nggak? Nah, lagunya jangan dari dulu tetap sama terus. Tuhan Yesus tidak berubah ya. Aku juga. Tuhan ngomong, nak, bosen aku nak, lagumu terus itu nak. Bukan berarti tidak boleh nyanyi lagu lama. Tapi belajar tahu selera Tuhan. Tuhan mau aku ngapain Tuhan di tempat kerjaan. Nanti Tuhan ngomong gini, nak kamu belajar ya untuk mendoakan semua customermu. Supaya nanti mereka ketemu Yesus. Loh, surat-surat lakukan. Ya kan? Ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, ya toh. Nah, ingat ya, kita harus tahu bahwa Tuhan itu hidup. Dan salah satu tanda Tuhan hidup, dia ngomong. Dan kita nggak perlu pakai calo-calo perantara. Ya kan? Nanti kita tanya sama Tuhan, minta supaya pendeta yang harus ngomong sama kita. Enggak, saudara, Tuhan juga bisa bicara pribadi. Nah, 3 cara ya. Yang pertama, apakah suara itu selalu sesuai Alkitab? Kalau itu suara nggak sesuai Alkitab, tolak, itu bukan suara Tuhan. Yang kedua, apakah membangun iman kita? Kalau mendatangkan kebaikan malah tapi justru menjatuhkan, jangan. Yang ketiga, apakah membawa damai sejahtera? Ya kan? Kalau ada suara, sudahlah, kamu itu sudah bosen toh sama istrimu, udah ceraiin aja, tinggal cari ada Susi baru datang dari Indonesia. Nah, itu jelas suara setan, ya kan? Jangan didengar kayak begitu ya. Nah, jadi saudaraku ngobrol dengan Tuhan intim, ya kan? Saya sehari-hari saudaraku ngobrol aja dengan Tuhan, nggak harus tutup mata, ya kan? Bayangkan kalau semua harus tutup mata, ya nggak kerja-kerja. Tapi saling ngobrol, saya kadang-kadang Tuhan, aku membaca ayat ini, artinya apa Tuhan? Ajari aku Tuhan. Tapi nanti tiba-tiba Tuhan tuntun. Makanya saya kadang-kadang, saudaraku, setiap kali mau khotbah Tuhan, engkau mau aku ngomong apa? Ya kan? Nah, nanti Tuhan ngajari ini, kamu buka ini. Kamu nanti cerita soal ini. Nah, saya tinggal catat aja. Kadang-kadang Tuhan nggak ngomong, ya nggak apa-apa. Terus menanti, tiba-tiba tak gini. Kadang-kadang lagi tidur, kebangun sebentar, terus tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan ingatkan. Langsung saya catat di handphone. Nah, saudaraku, jadi melalui percakapan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Yang terakhir, yang ketiga, karena waktu, saudaraku, bagaimana cara memahami perasaan Tuhan? Yang terakhir adalah, yaitu melalui kepekaan hati kita. Melalui kepekaan hati kita. To the sensitivity of our heart. Melalui kepekaan kita. Saudara, latih kepekaan kita setiap hari terhadap tuntunan Roh Kudus. Nah, ini loh, perlu dilatih. Kepekaan. Kepekaan itu perlu dilatih. Ya, apapun perlu dilatih kan. Contoh, Bapak Ibu, ingat bagaimana seorang, yaitu pegawai bank, bisa peka ketika dia megang hitung uang banyak, mana uang asli dan mana yang palsu. Itu perlu dilatih. Sama, saudaraku, kita juga harus melatih kepekaan kita terhadap tuntunan Roh Kudus. Nah, ayat yang terakhir, mari kita lihat Alkitab berkata apa? Jelas sekali. 1 Korintus 2 ayat 10-11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, R besar Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah pengajar. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memberi bocoran buat kita. Lihat, sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Bukan cuma hanya kita yang diselidiki. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Itu loh. The Spirit searches out all things, even the deep secret of God. Bahkan Roh Kudus itu menyelidiki yang terdalam daripada rahasia Tuhan. Terdalam daripada perasaan Tuhan, isi hati Tuhan. Ayat yang 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Habis ini, ya, saudara mau telepon siapa, yang tahu siapa? Ya, rohmu sendiri, ya kan? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, apa yang menjadi perasaan Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan, selain apa? Roh Allah. No one knows the thought of God except
the Spirit of God. Apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi perasaan Tuhan, nggak ada yang tahu, kecuali Roh Kudus. Nah, itu sebabnya, belajarlah peka terhadap, saudaraku, tuntunan Roh Kudus. Melalui kepekaan hati kita. Nah, ini loh. Hati ini kan rumah Roh Kudus. Ya kan, sejak kita dipenuhi Roh Kudus. Makanya, hatimu jangan diisi kepahitan lagi. Jangan diisi sampah lagi. Jangan diisi lagi bangkai-bangkai. Hati harus bersih. Setuju, katakan amin. Nah, latih kepekaan saudara. Ya, ingat ya, jangan belajar untuk sensi kepada orang. Tapi belajar peka dengan Roh Kudus. Gini ya, saudara, contoh. Daud itu, lihat, ketika dia sudah dijahati sama Raja Saul berkali-kali. Ya kan? Bahkan difitnah, dikejar-kejar mau dibunuh. Daud itu berapa kali dapat kesempatan untuk balas dendam. Betul? Nah, apalagi waktu dia sembunyi di dalam gua, tiba-tiba Saul, sakit perut. Saul akhirnya terjadi penuntasan. Dan Daud dengan anak buahnya di dalamnya. Lihat, baca di Alkitab. Itu anak buah Daud bilang ini, sekarang waktunya Tuhan menyerahkan musuhmu kepadamu. Hajar dia. Anda tahu Daud itu seorang pahlawan gagah perkasa. Sekali dia celing aja, kepala Saul habis. Tapi Anda tahu, baca di Alkitab. Alkitab berkata, berdebar-debarlah hati Daud. Saudara, berdebar-debarlah hati Daud. Ini penting sekali. Daud sampai ngomong, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Untuk Saul, Daud motong ujung jubahnya Saul aja. Hatinya berdebar-debar. Saudara tahu? Saya pelajari dalam bahasa aslinya, kata hatinya berdebar-debar. Itu digambarkan gini loh. Nervous, kehilangan damai. Nah, di situ Daud langsung tahu, ini bukan kehendak Tuhan. Suara anak buahnya untuk balas dendam, bukan kehendak Tuhan. Saudara, alarm hati Daud itu langsung bunyi. Net, 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 net. Handphone kita seringkali alarmnya bunyi. Hati kita bunyi alarmnya, nggak bangun-bangun. Tetap keraskan hati. Net, ampuni. Net, ampuni. Jangan dendam. Tapi tetap gondok terus. Di sini nggak ada. Yang demikian sudah nggak ikut Zoom ya. Ya kan, saudaraku? Nah, saudaraku, kita sudah diomongin. Net. Ayo, dosa lo, dosa. Ayo, dosa. Tapi kita nggak peduli. Nah, saudaraku, gini ya. Seringkali Tuhan bicara melalui hal-hal yang spektakuler. Bisa melalui mimpi, bisa suara audible, tiba-tiba ada hamba Tuhan menubuatkan pada saudara, bisa. Tapi ingat ya, sering kali Tuhan itu bicara melalui hal-hal yang sederhana. Daud hatinya berdebar, nggak sejahtera, gelisah. Langsung dia tahu, ini bukan kehendak Tuhan. Saudara, ingat, Elia itu waktu dia mau minta mati, tiba-tiba angin sepoi-sepoi basah. Tenang, langsung dia tahu Tuhan hadir. Saudara, terkadang kita perlu melatih kepekaan hati kita. Ya, kalau orang dunia ngomong intuisi. Ya, tapi kita dalam Roh Kudus, dalam Kristen, kita sudah beri Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati kita. Nah, belajar peka. Saudara, ketika Anda melakukan sesuatu dan tidak ada damai, hati-hati loh. Itu bisa sesuatu yang merupakan warning Roh Kudus. Langsung coba cek apakah ini kehendak Tuhan atau enggak. Kalau enggak, langsung tinggalkan. Kalau tidak, saudaraku, kita akan bisa terjebak. Ya, saudara, hari-hari ini ada banyak godaan dosa. Hari ini ada banyak orang yang mau dipakai setan untuk menjatuhkan kita. Nah, untuk kita tidak terperangkap, belajar latih kepekaan saudara. Terutama juga lihat bujukan-bujukan untuk investasi. Lihat berapa banyak akhirnya orang karena tidak peka sama Tuhan. Kena, yaitu apa saudaraku? Kena tipuan. Ada pendoa kami di Philadelphia, jatuh kecelakaan. Ya kan? Sampai tulangnya patah. Di pen. Kenapa? Dia ngomong sewaktu saya kunjungi setelah pulang dari Israel Eropa.
Aduh, Pastor Lukas, Pastor Shirley, saya ini kok nggak peka ya sama Tuhan. Loh, kenapa? Dia udah tua, dia bilang gini, nah iya, saya ini mau pergi ke suatu tempat, saya itu akhirnya nunggu bis itu lama, nggak datang, hampir 1 jam. Lalu kemudian saya turun ke subway, ketinggalan lagi di subway. Sekian lama nunggu di subway, nggak datang-datang. Ya udah, saya naik lagi. Begitu saya naik lagi, gitu, bisnya datang. Tapi saya udah agak terlambat. Saya lari, nggak taunya kena batu, jatuh, jebrak, sampai patah tulang kaki. Sudah dipen, gitu. Dia bilang ini, saya kok nggak peka ya. Saya ini kan pendoa. Sudah terhalang 1,5 jam nunggu bis, nggak datang-datang. Kemudian turun subway juga kok ketinggalan. Harusnya saya udah pulang aja. Nggak usah teruskan. Saya malah ngejar bis, malah kayak kecelakaan gini. Nah, saudaraku, hal-hal kecil ini ya, Tuhan tuh seringkali bicara loh. Nah, yang terakhir, saya kasih kesaksian terakhir. Saudara, ada kesaksian dari salah seorang peserta tur Israel, di mana yang tadi saya cerita, dia saksi bagaimana waktu mau berangkat tantangannya banyak. Banyak masalah. Sampai ternyata begitu dia mau berangkat, orang kepercayaannya berkata, "Bos, saya mau mengundurkan diri." Loh, dia kaget. Nggak dicoba nego aja nggak bisa. Udah, dia pikir, waduh, gimana ini? Tapi dia tetap ingat suara Tuhan. Pokoknya bisa berangkat ke Israel, jangan pernah terhalang. Dia tetap berangkat, dan awalnya suatu dia berat. Tapi Anda tahu, dia ini sampai ngomong gini, saya ini gondok sama orang ini. Ini orang kepercayaan saya sudah banyak buat kebaikan. Kok ternyata malah ninggalkan saya. Kok malah begini, kok malah begini. Waduh, jadi sudah jadi beban berat selama ada di Israel. Tapi Anda tahu, apa yang membuat dia mengalami kelepasan? Pada waktu jalan Via Dolorosa, kita selalu akhirnya ikut jalan salib, tapi kita beda dengan saudara kita dari Katolik, ya kan? Karena ada 2 versi kuburan Yesus yang versi Katolik dan kuburan Yesus yang versi Kristen. Ya, kita nggak perlu menghakimi mana yang benar, mana yang salah, yang pasti Yesus sudah bangkit dari kubur, itu yang paling penting, ya kan? Tapi saudara tahu, ketika kita jalan di kota Yerusalem tua, jalan di pasar-pasar itu, jalan Via Dolorosa. Puji Tuhan, kali ini tertib sekali, kita bagi kelompok-kelompok dan semuanya tertib, ya kan? Tidak ada yang tergoda dengan godaan setan. Ya, kenapa kita sudah berkata tidak boleh shopping, karena kanan kiri itu kan jualan toko-toko semua, melewati toko-toko. Puji Tuhan, nggak ada satupun yang tergoda, karena kita sudah beritahu. Nah, Anda tahu sudah, tiba-tiba bapak ini sudah sambil jalan tuh Via Dolorosa, tiba-tiba dia bisa nangis. Dia nginget, waduh, Yesus tuh ya menderita sekali ya. Karena dari tempat dia disalib, ditangkap di Taman Getsemani, semalaman dia digantung di rumah imam besar Kayafas, digantung, kita pergi ke lubangnya. Terus dia lihat, aduh, bayangin dia, Yesus gak salah tapi digantung semalaman, lalu besoknya kemudian diadili, sampai akhirnya disiksa, dan sebagainya. Terus dia jalan Via Dolorosa ini, dia nangis. Terus dia ngomong gini, iya, kalau Yesus demikian mengasihi dan mau mengampuni saya yang berdosa, kenapa saya kok tidak mau mengampuni pegawai saya yang keluar ini? Dia nangis. Dan ternyata, saudaraku, dia akhirnya di jalan Via Dolorosa, lepaskan pengampunan. Plong, lega hatinya. Dan akhirnya dia bersuka cita. Dan dia bersaksi, saya menang dan saya boleh bersuka cita. Dan waktu dia balik, saudaraku, kembali ke tempat kerjanya, dia kaget, diberkati luar biasa. Ramenya bukan main usahanya. Dan dia berkata, kalau aku belajar peka sama Tuhan, nurut sama Tuhan, aku belajar taat sama Tuhan, hasilnya akhirnya aku menang dan aku mengalami berkat yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kesimpulannya, saudaraku, mari kita belajar bahwa, saudara sekalian, cara hidup kita akan berbeda sejak kita mau belajar memahami perasaan Tuhan. Ayo, pahami perasaan Tuhan. Dan bagaimana cara kita bisa memahami perasaan Tuhan? Yang pertama, melalui firman Tuhan. Yang kedua, melalui
percakapan intim dengan Tuhan. Tiap hari ngobrol dengan Tuhan. Ngobrol seperti dengan sahabatmu. Ya, dan yang ketiga melalui kepekaan hati kita kepada Tuhan. Tuhan seringkali berbicara melalui hal-hal sederhana. Mungkin melalui suara orang tua. Mungkin melalui kata-kata pujian. Atau mungkin melalui khotbah yang kita dengar. Atau apapun, belajar peka dengan apa yang Roh Kudus ajar buat kita. Saya berdoa biar semua kita peduli dan rindu memahami perasaan Tuhan.